tahun 1989 13 Agustus. Pada hari itu, aku mengalami 3 peristiwa besar. Gagal masuk universitas. Kakakku tenggelam dan meninggal saat menyelamatkan orang. Dan juga, tunangan masa kecilku, tanpa seizinku, langsung mengambil jantung kakakku dan mencangkokkannya ke adik iparnya, Lu Changfeng. Itu adalah kakakku. Berdasarkan apa kau mengambil keputusan untukku? Ziwan, tenang dulu. Suami Shuya adalah saudara baikku. Sebelum dia meninggal, dia mempercayakannya padaku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kamu bisa memahamiku, kan? Bagaimana aku bisa memahamimu? Lalu aku bagaimana? Aku gagal masuk universitas. Satu-satunya keluarga juga sudah meninggal. Kamu bahkan tidak meninggalkan jenazah utuh untukku. Lalu aku harus bagaimana? Ziwan, kamu masih punya aku. Ziwan, maukah kamu menikah denganku? Nanti aku akan menjadi sandaranmu. Aku setuju. Aku dan Lu Changfeng adalah teman sejak kecil. Aku menganggapnya sebagai satu-satunya sandaranku. Tapi setiap kali aku ingin mengikuti ujian masuk universitas lagi, dia selalu membuatku hamil. Setelah 10 tahun pernikahan, aku melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Akhirnya tubuhku menjadi lemah. Sampai mati baru aku sadari. Ternyata aku telah ditipu selama 10 tahun penuh. Ziwan, pernikahan yang kamu inginkan, dan anak-anak, aku sudah memberikanmu semua. Anggap saja sebagai balasan. Jantung, dan surat penerimaan universitas, kebaikan. Changfeng, Xiaoya, kamu sudah kembali. Ya, Changfeng dulu, berkat jantung saudara Ziwan, aku bisa terus hidup, lalu dengan surat penerimaan, masuk universitas. Aku selalu berutang kata maaf padanya. Changfeng, setelah ini, biarkan aku menggantikan saudari Ziwan, merawat kamu dan anak-anak. baik. Ternyata, semuanya adalah kebohongan. Aku tidak gagal dalam ujian masuk universitas. Lu Changfeng, dan juga tidak pernah mencintai aku. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke tahun 1989. Hari saudara saya meninggal. Direktur, aku ingin memberikan tubuh saudara saya, donasikan, ke Departemen Kedokteran Universitas Nancheng, sebagai guru anatomi. Baik. Tetapi aku ada satu permintaan. Sekarang, segera, akan menandatangani perjanjian donasi. Saudara, kamu tenang saja, di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan Lu Changfeng mengambil jantungmu. Dan juga tidak akan membiarkan dia mengambil surat penerimaan saya, memberi jalan untuk Shuya, Lu Changfeng. Di kehidupan ini, aku tidak mau kamu lagi. Ganti. Aku sudah menghentikan mobil pengangkut jenazahnya. Sekarang ikut aku untuk tanda tangan. Kita harus ambil jantung kakakmu untuk menyelamatkan Xiaoya. Lu Changfeng, lepaskan aku. Kak Changfeng, aku sangat takut. Xiaoya, tenang saja. Kamu adalah janda dari sahabatku. Aku tidak mungkin mengabaikanmu. Aku sudah menemukan donor jantung yang cocok untukmu. Kamu segera bisa dioperasi. Sini, duduk dulu. Sudah kubilang, aku tidak setuju. Aku tidak akan memberikan jantung kakakku untuknya. Xiaowan, aku tahu kamu enggan berpisah dengan kakakmu, tapi kakakmu sudah meninggal. Orang hidup lebih penting daripada yang sudah meninggal. Dengarkan aku, ya? Lu Changfeng, kamu masih ingat tidak? Waktu kecil orang tuamu meninggal, orang tuaku yang mengangkatmu. Bagaimana janjimu kepada mereka? Ayah, ibu, kumohon, izinkan Xiaowan menikah denganku. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Aku bersumpah, di hidup ini, hidup yang berikutnya,
Kalau aku sedikit saja berbuat salah pada Xiao Wan, biar aku disambar petir. Xiao Wan, ayah ibu mengangkatku selama 10 tahun. Sekarang ayah ibu sudah tiada, nanti aku pasti akan menjaga kalian dengan baik. Sekarang kakakku baru saja meninggal. Kamu sudah buru-buru mau ambil jantungnya untuk selamatkan Shuya? Kamu tega pada orang tuaku. Ini semua salahku yang sakit ini. Tolong kakak ipar jangan marah sama dia. Dia orang baik, cuma nasibku jelek, gak layak, kakak ipar pakai kakak kandung sendiri buat nyelamatin aku. Xiao Ya, kamu bangun. Kamu ngapain sih? Xiao Wan, aku ingat janjiku ke orang tua aku nggak lupa. Tapi Xiao Ya sekarang butuh jantung buat nyawa. Kamu ngerti nggak sih? Aku nggak ngerti. Nyawanya ada hubungan apa sama aku? Kalau dia nggak dapat jantung, ya nasibnya emang jelek. Biarkan dia mati saja. Shen Ziwan, ini kan masalah hidup dan mati. Kalau kamu masih ngambek, jangan salahkan aku. Aku takut banget. Sayangnya, jenazah kakakku sudah dikremasi. Apa katamu? Itu nggak mungkin, Kak Lu. Di mobil pengangkut jenazah, nggak ada jenazah. Cuma ada sekotak abu. Tunggu. Maaf, aku nggak mau nyumbang lagi. Aku mau jenazah kakakku langsung dikremasi sekarang. Gila, kamu ngelakuin ini, ada untungnya buat kamu? Nggak ada untungnya. Tapi aku juga nggak bakal izinkan kalian menyakiti kakak kandungku. Kak, aku sekarang langsung ke sekolah cari wali kelas, isi formulir pendaftaran. 10 hari lagi, dapat surat penerimaan, kita bisa pergi dari sini selamanya. Lu Changfeng, 10 hari lagi, kita nggak akan ketemu lagi seumur hidup, dah. Haha, Xiao Wan, aku dengar waktu orang tuamu masih ada mereka sudah menjodohkanmu dengan Xiao Lu dan mengikat janji pertunangan. Dia baru saja lulus, langsung kerja di kota. Sekarang kamu daftar kuliah yang jauh-jauh, apa dia bakal setuju? Nak, sudah pulang sekolah masih lama-lama. Bikin Chang Feng nungguin kamu lagi, ya? Chang Feng, lain kali pulang sekolah jangan tungguin dia. Jangan sampai urusan sekolahmu terganggu. gak apa-apa, Bu, cuma di luar udah gelap banget. Dia cewek sendirian, aku gak tega ninggalin dia. Xiao Wan, jangan sedih. Ayah ibu sudah pergi, tapi kamu masih punya aku. Aku pasti bakal baik-baik sama kamu. Pak Li, dulu Bapak pernah mengajariku, menggambar emas di keramik itu mudah, menjaga hati agar tak retak itu sulit. Dia punya hidupnya sendiri yang harus dijalani, dan orang yang ingin dia lindungi. Aku tidak bisa memaksanya untuk tetap di sini. Dulu waktu desa kita dilanda banjir, orang tuamu gugur saat berjuang melawan banjir, kakakmu juga gugur saat menolong orang. Xiao Wan, kalau nanti ada apa-apa yang butuh bantuan, bilang saja sama gurumu. Guru pasti bantu semampunya. Terima kasih, Pak Li. Aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Dasar kamu ini, Oh iya, Pak Li. Bisa tolong Bapak merahasiakan soal pengisian formulir SNMPTN ini? Kalau Lu Changfeng nanya, bilang saja aku gagal ujian, nilainya tidak mencapai passing grade, lalu nanti surat penerimaannya. Tolong Bapak simpan untukku, boleh? kenapa? Kamu takut dia tidak mengizinkanmu pergi? Iya. Baik, tenang saja. Guru tidak akan bilang ke siapapun. Anak baik, semoga jalanmu selalu lancar. Pergilah meraih mimpimu. Terima kasih, Pak Li. Bersambung.
Ayah? Ibu. Aku tidak mau menikah dengan Lu Changfeng. Kalian pasti setuju, kan? Ini uang santunan dari negara untuk ayah dan ibu. Aku tidak mau. Changfeng tidak akan mempermasalahkan ini. Kakak, simpan saja, untuk menikahi calon istri kakak nanti. Kakak bilang akan menyimpan ini untukmu. Dan juga, kalau nanti Changfeng menyakitimu, bilang saja kepada kakak. Kakak akan menghajar dia. Paham? Paham, Changfeng tidak akan menyakitiku. Hah? Kamu ini? Nah, ada ini juga. Kakak membuatnya sepanjang sore, susah banget. Bagaimana? Jelek banget. Terima kasih, kakak. Kakak. Lu Changfeng menyakitiku. Kenapa kamu tidak ada lagi? Kembali dan hukum dia untukku. Oke? Meski tidak banyak, ditambah uang yang aku kumpulkan beberapa tahun ini, seharusnya cukup untuk operasi Xiaoya. Daishu. Lu Changfeng ini uang santunan orang tuaku, berdasarkan apa kau habiskan untuk Suya? Kalau bukan karena kau bertindak semena-mena, bagaimana mungkin Xiaoya kehilangan sumber jantung yang paling cocok? Sekarang Xiaoya harus dioperasi, tidak hanya harus menunggu, tapi juga butuh uang banyak untuk ganti rugi. Ini hutangmu pada Xiaoya, kau harus menggantinya untuknya. Lu Changfeng. Kau pernah janji pada orang tuaku, dan juga pada kakakku. Kau bilang akan merawatku dengan baik. Begini caramu merawatku? Oh, ternyata karena ini kau ngambek ya. Tenang saja. Tidak peduli seberapa baik aku pada Xiaoya, itu tidak akan mempengaruhi pernikahan kita. Asal kau paham, serahkan uangnya dengan patuh, untuk operasi Xiaoya, aku jamin pasti akan menikahimu. Nanti, aku akan merawatmu dengan baik. Kalau aku tidak mau? Kau. Halo. Baik, aku segera datang menjemputmu. Xiaoya sendirian di rumah sakit terlalu sepi, dia mengkhawatirkanmu. Baru kehilangan kakak, terlalu sedih. Dia ingin datang ke rumah menemanimu, aku sekarang akan menjemputnya. Kau nanti beli iga untuk direbus jadi sup, dia orang Wucheng, tidak tahan pedas, lalu beli juga permen buah, tunggu aku. Makam ini total Rp2.000. Perlu bayar uang muka Rp1.000. Silakan hitung. Kak, aku pilihkan untukmu makam yang dekat dengan orang tua. Kau tidak akan kesepian. Aku suruh kau beli sayur pulang masak, sayurnya mana? Kau tahu Xiaoya tubuhnya lemah, lagi pula dia tamu, kenapa kau tidak paham diri sekali? Daishu. Kak, jangan salahkan Kak Changfeng. Baru saja kami sedang menunggu kamu belanja dan pulang masak. Menunggu sampai tengah malam, kamu belum pulang. Kak Changfeng juga khawatir padaku, jadi dia sengaja menyuruh orang memasak makanan ini. Xiaoya, kamu tidak perlu minta maaf, kamu tidak salah. Tapi Kak, kamu juga harus lebih memikirkan Kak Changfeng. Kamu selalu pulang larut malam, orang lain akan bergosip. Bergosip. Kamu, suami baru meninggal kurang dari setahun menjadi janda.
tidak di rumah menghormati mertua. Setiap hari antara aku dan tunanganku, menambah-nambah cerita. Kenapa kamu tidak takut orang lain bergosip? Kak Chang Feng, aku. Lu Chang Feng. Apa yang kukatakan salah? Aku sudah bilang aku akan menikahimu. Kenapa kamu menyusahkan Xiaoya? Dan Xiaoya dia sekarang sedang sakit, merawat orang tua seperti ini. Dia tidak perlu khawatir, yang dikatakan Xiaoya tidak salah. Kamu tidak pulang larut malam, apa yang kamu lakukan di luar? Daging dan gula yang kusuruh kamu beli, mana? Nanti Xiaoya harus minum obat. Tepat bisa ambil gula itu, untuk meredakan. Kak Chang Feng, kamu masih selalu menganggapku seperti anak kecil. Aku sudah pernah menikah, bagaimana mungkin masih suka makan gula? Berebut makanan dengan anjing? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kak, apa yang kamu katakan? Daging yang kusuruh kamu beli, dan gulanya. Kamu menyuruhku beli. Lalu uang yang kamu berikan padaku, mana? Jika aku tidak salah ingat, setahun yang lalu, kamu tidak pernah memberikanku lagi. Sekeping pun, kan? Di kehidupan sebelumnya, setelah aku meninggal, selain Pak Li, akan membakar kertas untukku saat King Ming. Hanya kamu yang sesekali datang ke kuburan untuk menengokku. Kali ini, sebelum aku pergi, pasti akan mencarikanmu, keluarga yang baik. Daishu. Berdasarkan apa kau berani sentuh barang kakakku? Aduh, Kak Chang Feng tidak bilang padamu? Mulai sekarang, kamar tidur ini akan jadi tempat tinggalku. Bukankah sudah kubilang padamu, Xiaoya akan tinggal di sini. Kamar kakakmu menghadap selatan, bersih dan rapi. Apa salahnya diberikan untuk Xiaoya? Kenapa kau pelit sekali? Ayo, Xiaoya. Haidmu sebentar lagi datang, ini susu yang khusus kuhangatkan untukmu. Ditambah madu lagi. Aku sendiri saja tidak ingat jadwal haidku sendiri. Tak disangka, Kak Chang Feng masih mengingatnya. Xiaowan, Kak, aduh, kamu tadi pergi kemana? Luka-lukamu ini. aku tidak apa-apa. Sini, lihat. Ini Kak sengaja menyuruh orang membawakanmu susu dari kota provinsi, bergizi. Madu ini lebih hebat lagi. Ini Kak sengaja cari untukmu dari gunung. Hampir saja disengat lebah. Tapi untungnya, Kak larinya cepat. Kondisi tubuhmu lemah, harus makan makanan bergizi untuk menguatkan badan. Kalau sudah habis, Kak akan cari lagi untukmu. Sini, cicipi. Kakak yang paling baik. Lu Chang Feng. Susu ini dulu dibeli kakak untukku untuk menguatkan tubuhku. Dan madu-madu itu, kakak mencari madu-madu itu hampir saja kakinya patah. Berdasarkan apa kau beri Suya minum? Shen Ziwan. Kondisi tubuh Xiaoya lemah, perlu dikasih makanan bergizi. Kenapa? Hal seperti ini pun, kau mau berebut? Kembalikan barang yang ada di dalamnya padaku. Barang apa? Sebuah patung tanah liat, dan 3.000 yuan. Apa 3.000 yuan? Kak, jangan-jangan karena aku menempati kamar tidur kakakmu? Lalu kau fitnah aku mencuri uangmu? Kalau begitu, aku pergi saja. Sepertinya aku dan kakakmu terlalu memanjakanmu. Bersambung. Nggak bisa pura-pura lagi, kamu tahu kamu sudah menuduh Xiaoya secara tidak adil, lalu kamu cari cara dengan melukai diri sendiri. Supaya aku kasihan, ya, Xiaowan, kenapa sekarang kamu jadi banyak akal seperti ini? Aku yang banyak akal. Sudahlah kamu. Xiaoya dituduh olehmu. Dia sama sekali tidak marah.
Malah masih memikirkan jangan-jangan kamu sedang mengalami kesulitan. Dia mau pinjam uang dari rumah ke rumah. Kalau bukan karena aku yang mencegahnya, gadis bodoh itu tidak akan mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia mau begadang semalaman untuk mengumpulkan uang. Aku tahu ini karena kamu menyukaiku. Beberapa hari ini aku juga tidak memberimu rasa aman. Aku akan jelaskan untuk terakhir kalinya. Aku terhadap Xiaoya hanya sekadar merawatnya. Xiaoya adalah gadis yang baik. Dia pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Aku janji padamu. Setelah Xiaoya selesai operasi, kita akan menikah. Jangan main-main lagi, terlalu berlebihan. Tidak ada artinya lagi. Masih 9 hari lagi. Aku bisa pergi dari sini. Aku tahu uang itu kamu yang ambil. Baju warna pink yang kamu pakai ini saja, kain katunnya harganya 20 yuan. Lu Changfeng baru lulus kuliah. Gajinya di pabrik juga tidak tinggi. Masih harus menabung untuk biaya operasimu. Seketika itu juga dia pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Aku cuma sedikit merengek, bilang waktu aku menikah nanti, bahkan cincin yang layak pun tidak punya. Kakak Changfeng langsung memberikan cincin perak yang sebelumnya disiapkan untukmu, kepadaku. Lalu dia cuma pergi ke sebuah bengkel, minjam seutas kawat, untuk membuatkanmu sebuah cincin. Kamu bilang, apa kamu ini pembawa sial? Kalau tidak, kenapa kamu mencelakai ayah ibumu sendiri, lalu mencelakai kakakmu juga? Sekarang bahkan tunanganmu yang selalu kamu impikan sudah tidak mau kamu lagi. Lu Changfeng bisa aku serahkan padamu. Uangnya juga bisa aku lepaskan. Tapi sepasang patung tanah liat itu harus kamu kembalikan. Oh, barang itu yang kamu maksud? Kalau gitu tunggu, aku ambilkan untukmu. Maksudmu ini? Daishu. Kenapa? Sudah sampai segini, Lu Changfeng tetap mau menikahimu. Sedangkan aku, hanya bisa menjadi janda sahabat yang tersembunyi. Shen Ziwan, ku kasih tahu, akulah calon istri Lu Changfeng yang sebenarnya, dan kamu akan kujadikan debu di bawah kakiku, selamanya tak bisa bangkit. Shuya, aku bunuh kau. Bibi, Paman, beberapa hari ini merepotkan kalian? Tidak repot, tidak repot. Xiaoya memang malang. Menikah dengan Yohua kami, belum 2 tahun, Yohua sudah tiada. Ini semua berkat kamu. Kalau tidak, dia sudah. Bibi terlalu sungkan. Yohua adalah saudaraku, maka Xiaoya adalah adik iparku, merawatnya sudah seharusnya. Ke sini. Ah, kakak ipar, kenapa kau mau membunuhku? Xiaoya. Xiaoya, Cepat panggil orang. kamu baik-baik saja, Xiaoya? Ah. Beberapa hari ini, berpikir baik-baik di sini. Dan ini, kakak remas sepanjang sore, capek banget.
Shen Ziwan, aku kasih tahu ya. Meski sudah menikah, kamu jangan lupa sama kakak. Shen Ziwan, nyali kamu semakin besar saja, berani-beraninya menghajar orang di depan keluarga Shu. Kalau bukan aku yang berusaha melindungimu, kamu sudah ditangkap tim penegak hukum, kamu tahu? Bagus. Suruh saja tim penegak hukum datang, aku mau lihat siapa yang akan ditangkap. Jangan keras kepala. Xiao Ya kamu tikam sampai luka, baru lewat masa kritis. Aku sudah berunding dengan keluarga Shu, sebagai ganti rugi, rumah keluarga Shen kau serahkan pada mereka, tulis lagi surat pernyataan, bersumpah mulai sekarang, tidak akan menyakitinya lagi, baru mereka mau tidak menuntut tanggung jawabmu. Ayo. Baik. Lu Changfeng? Kalau bisa, aku sangat berharap kamu tidak pernah muncul di hidupku. Xiao Wan, aku tahu kamu salah paham padaku, tapi suatu hari nanti, kamu akan mengertiku. Kamu pikirkan baik-baik. Tenang saja, Lu Changfeng. 2 hari lagi, kita tidak akan bertemu lagi. Masa depan. Terima kasih ya. Kak Chang Feng, silakan duduk. Kak Chang Feng, kali ini, benar-benar terima kasih ya. Kami di Nancheng, tidak hanya punya rumah untuk tinggal, tapi juga menemukan sumber jantung yang cocok. Saya segera bisa pulih kesehatannya, kalau dulu, saya tidak berani membayangkannya. Tidak usah terima kasih. Kamu adalah adik ipar saya, merawatmu adalah hal yang seharusnya. Ayah, ibu, kakak. Maaf. Saya tidak berguna. Saya bahkan tidak bisa menjaga rumah. Kamu ribut apa lagi? Tempat ini sudah jadi milik Suya, bukan begitu? Saya harus cepat-cepat memberi orang kosongkan tempat. Xiao Ya adalah gadis yang baik, dengar-dengar kamu tidak punya tempat untuk pergi, sengaja memohon padaku, untuk menahanmu di sini. Dia bilang, dia selalu ingin berteman denganmu. Kamu tinggal sini dulu saja. Sekarang cepat pergi makan, Xiao Ya sendiri masak, membuat banyak masakan untukmu. Aduh, ayo pergi. Kakak ipar, silakan duduk. Silakan duduk. Kakak ipar, saya lihat beberapa hari ini, kamu juga tidak makan dengan baik. Saya sengaja membuat satu meja makanan enak untukmu. Ini daging apa? Daging anjing, saya dengar orang bilang, daging anjing sangat bergizi. Kakak ipar kamu terlalu kurus, seharusnya makan lebih banyak. Lagi pula, kakak ipar kamu sepertinya sangat menyukainya, bahkan memberinya nama Dodo. Dai, Suya, salah apa dia? Kamu tega menyakitinya seperti ini? Kakak ipar, kamu ngapain? Kamu menyakitiku. cuma anjing. Sampai segitanya sedihnya, kurasa kamu sengaja cari masalah? Masih mau dikurung, ya? Tidak boleh. 2 hari lagi, aku harus daftar kuliah. Tidak boleh dikurung lagi. Kak Chang Feng, kamu juga makan yang banyak. Kamu yang paling capek. Daging anjing ini sangat bergizi, loh. Xiao Ya, ayo, kamu baru keluar dari rumah sakit. Makanlah lebih banyak, untuk mengembalikan tenaga. Daging anjing ini memang enak. Pasti dong.
Kenapa? Kenapa kalian tidak mau membiarkanku? Pergi, atau jangan salahkan aku. Mengancam siapa, sayang? Kamu tidak menimbang-nimbang statusmu sendiri. Kamu pantas menikahi Lu Changfeng? Turut saja tidur denganku. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menghukummu. Bersambung. Sudah kubilang, Wang Lingguo yang tengah malam mau ambil kunci masuk kamarku untuk memperkosa aku. Kak, mertuaku sudah puluhan tahun hidup rukun, mana mungkin mereka punya niat jahat padamu? Memang. Kunci, nyatanya kamu sendiri yang kasih padaku. Kamu bilang kamu di ruang kurungan, badan pegal-pegal, tanya, bisa apa enggak aku pijitin pinggangmu. Aku lalu bawa ibu mertua Shuya buka pintu masuk bareng. Tak disangka, kamu malah telanjang bulat nunggu di kasur. Waktu lihat kami berdua masuk, kamu jadi malu dan marah, baru ambil gunting mau bunuh kami untuk nutup mulut. Kamu, Untungnya kami bereaksi cepat, langsung panggil orang. Kalau tidak, sudah jadi 2 mayat. Kamu, gadis kecil, hati busuk sekali. Kepala Zeng, raja yang melanggar hukum pun dihukum sama seperti rakyat jelata. Jangan karena ayah dan kakaknya berjasa, lalu memihaknya, tindak pidana penganiayaan, hukumlah sesuai dengan hukumannya, berani melukai orang dengan pisau. Ini balasan untukmu. Balasan? Balasan yang bagus sekali. Lu Changfeng, balasan terbesarku adalah membiarkan ayah ibu mengangkatmu, si pengkhianat ini. Balasan terbesarku adalah pernah menyukaimu. Maksudmu apa bilang begitu? Kak Changfeng, jantungku sakit sekali, bisa apa enggak kamu anterin aku balik ke rumah sakit? Oke, sekarang kita pulang. Kamu di sini introspeksi diri yang baik, beberapa hari lagi aku akan datang menjengukmu, ayo pergi. Shen Ziwan, keluar sebentar. Shen Ziwan, orang tuamu gugur karena menanggulangi banjir dan bencana, kakakmu juga pahlawan penyelamat. Jadi aku tidak percaya anak perempuan yang dididik keluarga seperti ini akan melakukan hal semacam itu. Kepala? Apa maksud Bapak? Begini, beberapa hari ini aku terus mencari bukti. Kemarin aku hati-hati, menyuruh orang diam-diam mengikuti Wang Lingguo pulang. Ternyata, mendengar dia dan istrinya dengan bangga memamerkan menantu mereka, Shuya, ide yang diajukan betapa sempurnanya itu. Kalau begitu, apa aku bisa keluar sekarang? Ah, tentu saja bisa. Tenang saja, kami sudah kedua tersangka suami istri itu mengendalikan. Tapi, Shuya hari ini mau menjalani operasi transplantasi jantung. Setelah operasi selesai, kami akan membantumu pada tunanganmu membuktikan kesucianmu. Tidak usah. Hah? Masa kamu mau biarkan tunanganmu terus salah paham seperti ini? Kalian saja tahu ada yang janggal dengan kejadian ini. Lu Changfeng yang sudah hidup bersamaku belasan tahun, begitu saja percaya pada kata sepihak Shuya. Bukankah itu lucu? Bersambung. Kakak Changfeng operasi akan dilakukan sebentar lagi. Aku sangat takut. Jangan khawatir. Aku akan selalu mendampingimu. Kakak Changfeng, kamu sedang memikirkan istri kakak, ya? Sebenarnya aku juga bisa memahaminya. Istri kakak hanya terlalu peduli, terlalu cemburu, makanya dia melakukan hal yang ekstrim seperti ini. Sebenarnya aku juga yang salah. Setelah aku datang, istri kakak selalu bertengkar dengan kamu. Makanya dia melakukan kesalahan seperti ini. Tapi istri kakak sebenarnya tidak berniat buruk. Bagaimana kalau aku bicara dengan ayah mertua saya agar dia membatalkan pengaduan? Benarkah? Tentu.
Kalau bukan karena aku, kamu dan istri kakak juga tidak akan berselisih. Untung kali ini tidak menimbulkan akibat yang serius. Kakak Chang Feng, kamu jemput istri kakak keluar dari sana. Baik, aku akan langsung pergi. Xiaoya, tenang saja. Beberapa hari ini dia pasti sudah mendapat pelajaran. Setelah dia keluar, aku akan langsung membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada kamu. Kalau begitu aku pergi. Xiao Wan. Aku datang untuk mengirimkan surat penerimaanmu. Hal-hal yang terjadi beberapa hari ini aku sudah mendengarnya. Kamu sudah menderita. Aku sudah membelikan tiket bus ke sekolah untukmu. Pulang dan persiapkan diri untuk menjalani hidup yang menjadi hakmu. Terima kasih. Jangan sungkan. Saudari Shen Ziwan. Semoga kamu di masa depan jauh dari bahaya, terus maju, terus naik, sukses besar. Aku akan. Selamat tinggal. Lu Chang Feng. Daishu. Shen Ziwan di mana? Xiaoya sudah meminta ayah mertuanya menarik tuntutan. Dia bisa dibebaskan. Tuntutan ditarik? Kamerat Shen sebenarnya tidak bersalah. Maksudnya apa? Wang Lingguo dan Liu Chuihua sudah mengakui, mereka sengaja menjebak Kamerat Shen, dan dalang di balik semua ini adalah Suya. Tidak mungkin, Xiaoya bukan orang seperti itu. Ini adalah kunci kamar Shen Ziwan yang disita dari tubuh Wang Lingguo. Ini adalah pengakuan yang mereka tanda tangani secara sukarela. Lihatlah. Berdasarkan pengakuan mertua Shuya, tujuan mereka melakukan ini adalah agar kamu benar-benar membenci Kamerat Shen. Dengan begitu, Shuya baru bisa menikahimu. Xiao Wan, dia difitnah dan dituduh. Aku salah menuduh Xiao Wan. Kepala Zeng? Raja yang melanggar hukum pun dihukum sama seperti rakyat. Jangan karena ayah dan kakaknya berjasa lalu memihaknya. Tindak pidana penganiayaan, hukumlah sesuai dengan hukumannya. Berani membawa pisau dan melukai orang, ini balasan untukmu. Xiao Wan di mana? Aku ingin menemuinya, dia sudah pergi sejak lama. Pergi? Dia pergi kemana? Kamu tunangannya, kamu tidak tahu dia pergi kemana? Tentu saja aku tahu. Shen Ziwan di kota selatan tidak punya keluarga lain. Dia pasti karena aku salah paham padanya marah, jadi pulang sendiri ke rumah. Asalkan aku pulang, minta maaf padanya, pasti baik-baik saja. Xiao Wan tidak akan meninggalkanku. Aku akan pulang dan mencarinya sekarang. Xiao Wan, aku sudah tahu semuanya. Sebelumnya aku salah menuduhmu. Aku minta maaf padamu, keluarlah. Xiao Wan. Shen Ziwan, kalau masih berulah, aku marah. Shen Ziwan, bersambung. Jadi begini rupa kampus universitas.
Halo, teman, kamu mahasiswa baru angkatan ini? Ya, Halo, namaku Li Shuo, aku mahasiswa tahun kedua, jurusan fisika, jadi kakak tingkatmu? kebetulan sekali. Aku juga dari jurusan yang sama. Namaku Shen Ziwan. Aku tahu. Lama tidak bertemu. Shen Ziwan. Xiao Lu. Aku lihat di tempat sampah, rumahmu membuang beberapa barang lama, barang-barangnya juga masih bagus, tidak rusak. Masih mau? Xiao Wan. Teman-teman cewek di kelasku bilang, ikat rambut ini adalah ikat rambut yang paling trendy sekarang. Lihat, suka? Suka. Apapun yang Kak Chang Feng berikan padaku, aku pasti suka. Kak Chang Feng, kan kamu bilang kalau aku ranking 1 ujian bulanan, kamu akan belikan aku hadiah, hadiahnya mana? Wah. Aku lupa. Oh? Marah? Nih, mana mungkin aku lupa. Sudah kubilang Kak Chang Feng yang paling baik. Suka? Ya. Ini saat dia berusia 8 tahun, pertama kali memanjangkan rambut, sisir yang kuberikan padanya. Ini waktu SD, buku catatan yang kuberikan padanya. Ini. Saat dia berusia 18 tahun, hadiah ulang tahun yang kuberikan padanya. Tapi, kenapa dia membuang semuanya? Bersambung? Halo, teman. Asrama putri, cowok dilarang masuk. Maaf, aku tidak menyadarinya. Kalau begitu aku masuk dulu. Terima kasih, kakak. Sudah mengantarku ke sini, ngobrol denganmu sangat menyenangkan. Oh iya, kamu belum memberitahuku, kapan kamu mengenalku? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sudah, kamu cepat-cepat naik dan istirahatlah. Sampai jumpa, Shen. Oh. Kali ini, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Wan Wan. Halo, pernah lihat orang ini? Tidak. Xiao Wan. Xiao Wan. Kamu sebenarnya pergi kemana? Hei, Kamerat Lu, Nona Shu sudah pulih hampir sepenuhnya. Nanti saatnya, silakan bayar biaya pengobatannya. Shuya. Semua karena kamu? Bawa. Barat. Bagaimana, Dr. Shu, Kak Chang Feng bilang apa? Teleponnya tersambung. Tapi Kamerat Lu tidak bicara. Entah dia dengar atau tidak. Baik. Maaf merepotkan Dr. Su. Nona Shu, soal biaya pengobatan ini. Dr. Su, tolong beri saya waktu lagi, pasti saya bayar. Beri saya waktu 3 hari lagi, ya? Baiklah, Terima kasih, Dr. Su. Sudah seminggu sejak operasi saya. Kak Chang Feng belum sekalipun menjenguk saya. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu?
Tidak mungkin, tidak mungkin. Kak Chang Feng sangat percaya padaku. Mungkin dia sedang sibuk, makanya belum datang. Untungnya, aku punya uang 3.000 yuan ini. Syukurlah Shen Ziwan punya kakak yang mati muda itu, meninggalkan 3.000 yuan untuk mas kawinnya. Sayang sekali, sekarang semuanya jadi milikku. Kamu sedang apa? Kak Chang Feng, Uang ini dari mana? Kembalikan isinya padaku. isi apa? Patung tanah liat. Dan uang 3.000 yuan. Uang 3.000 yuan apa? Kakak ipar, jangan-jangan karena aku menempati kamar kakakmu, lalu kamu tuduh aku mencuri uangmu? Uangmu diambil dari Xiao Wan. Kak Chang Feng, aku. Kepala Zeng sudah memberitahuku. Xiao Wan tidak bersalah. Mertuamu juga sudah mengakui. Mereka sengaja memfitnah Xiao Wan. Dan dalang di belakangnya adalah kamu, Suya. Masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Rupanya alasanmu tidak menemuiku selama ini karena hal-hal ini. Kak Chang Feng, aku tidak tahu kenapa mereka menuduhku. Uang ini diberikan Yohua padaku. Aku cuma berpikir, bisa tidak uang ini digunakan untuk menyuap? Agar kakak ipar bisa sedikit meringankan penderitaannya. Kamu bilang uang ini yang kamu siapkan untuk Xiao Wan. Tentu saja. Kak Chang Feng, kamu sangat baik padaku, seperti kakak kandungku sendiri. Aku tahu, kamu selalu khawatir pada kakak ipar. Makanya aku... Tapi kesaksian mertuamu, bagaimana kamu jelaskan? Masa iya mereka akan menuduhmu? Aku memang tidak bisa menjelaskannya. Dai, Jadi kamu mengaku, semua ini diatur olehmu, benar kan? kalau aku bilang, aku difitnah, kamu percaya? Tidak percaya? Karena kalian semua tahu, mertuaku sangat baik padaku. Masa iya mereka memfitnahku? Bukankah begitu? Tidak. Mereka sama sekali tidak baik padaku. Mereka merasa, akulah yang membawa sial hingga suamiku meninggal. Di depan orang lain, mereka memang baik padaku. Tapi diam-diam, mereka memukulku, masih ada luka di tubuhku. Kalau tidak percaya, lihat. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak berani. Kak Chang Feng. Kamu sudah cukup baik padaku, aku tidak mau merepotkanmu lagi, apalagi tidak mau membuat kakak ipar terus salah paham. Kak Chang Feng, aku ikut kamu cari kakak ipar. Jelaskan semuanya padanya. Bagaimana? Dia sudah pergi dari Nancheng. Mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak kembali, maksudnya apa? Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Juga tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali. Kalau begitu, Kak Chang Feng, bolehkah aku? Tidak peduli kemana dia pergi, aku pasti akan menemukannya. Xiao Wan itu baik hati, asalkan aku minta maaf dengan tulus, dia pasti akan memaafkanku. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak mengizinkan kalian bersama. Kak Chang Feng, aku ikut kamu. Begitu ketemu, langsung jelaskan semuanya padanya. Oke? Oke. Xiao Wan, aku pasti akan menemukanmu. Cepat pulang, nak. Sebentar lagi hujan deras. Nanti susah jalan. Serahkan barangnya padaku. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Baik. Bersambung. Teman Li, kenapa kamu ada di sini? Kamu kerja paruh waktu di sini untuk biaya sekolah. Rp8 per jam. Kerja 2 jam sehari. Bisa mendapat Rp16. Tapi kondisi kamu tidak baik. Hujan ini akan membuat kamu demam 2 hari.
Biaya infus 2 hari adalah 6 rupiah. Apalagi pelajaran kamu yang tertinggal. Teman Shen, sepertinya kamu tidak pandai menghitung. Kena hujan ini mungkin tidak akan demam. Pelajaran yang tertinggal aku juga bisa mencari cara untuk mengejar. Kerja paruh waktu untuk biaya sekolah. Tetapi jika tidak bekerja, besok aku tidak bisa makan. Kerja paruh waktu untuk biaya sekolah. Teman Li. Bukan aku tidak pandai menghitung. Kerja paruh waktu untuk biaya sekolah, aku hanya tidak punya cara. Terima kasih mengantar aku pulang. Kalau begitu aku pulang dulu. Teman Shen, barusan aku terlalu sok tahu. Maaf, Tidak apa-apa, kakak senior. untuk menebus kesalahan barusan, izinkan aku memberi kamu les tambahan. Apa? Sekolah setiap tahun ada beasiswa negara juara pertama jurusan dan tingkat ada 200 rupiah. Aku bisa membantu kamu. Kakak Chang Feng, kamu yakin Guru Li tahu istri pergi kemana? Dia bukan sudah lama lulus. Aku ada teman yang jadi guru di sini. Beberapa hari lalu melihat keduanya berinteraksi, tetapi ada sedikit harapan, aku tidak mungkin menyerah. Kakak Chang Feng, Siapa? Guru Li, Lu Chang Feng, kamu datang untuk apa? Anda tahu aku? Kalau begitu Anda pasti tahu. Xiaowan pergi kemana, kan? Belum selesai, tunggu kelanjutan. Xiaowan pergi kemana? Mana aku tahu. Cepat pergi sana. Kak Chang Feng, tanganmu. Kamerat Lu, kamu mau apa? Tolong beritahu saya. Sebenarnya Xiaowan pergi kemana? Sudah kubilang aku tidak tahu. Tidak tahu. Kamu ini, jangan tanya-tanya lagi. Cepat pergi. Kalian mau apa? Pak Li, tolong beritahu Kak Chang Feng, kakak iparnya pergi kemana? Kak Chang Feng benar-benar khawatir. Saya bersujud pada Bapak. Xiao ya, kamu mau apa? Kak Chang Feng, kalau bukan karena aku, kakak ipar juga tidak akan pergi. Aku pasti akan membantumu, membawanya kembali. Terus-terusan memanggil Kak Chang Feng. Menurutku kalian berdua cocok sekali. Jangan ganggu Xiaowan lagi. Pak Li, aku dan Xuya, bukan hubungan seperti yang Bapak pikirkan. Pak Li, Kak Chang Feng hanya menganggapku sebagai adik yang dirawat. Aku juga tidak punya pikiran lain padanya. Bapak salah paham tentang kami. Benarkah? Ada atau tidaknya salah paham? Kalian sendiri yang tahu di hati. Pak Li, bagaimana Bapak bisa berpikir seperti itu tentangku? Xiao ya, Kamerat Lu, kekasihmu sudah kabur, masih tidak Bersambung. cepat-cepat mengejar. Pak Li, hubunganku dengan Xuya adalah hubungan yang sah. Aku tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Baik dulu, sekarang, maupun di masa depan, di hatiku hanya ada Xiaowan seorang. Belakangan ini aku banyak melakukan hal-hal yang menyakiti Xiaowan. Tapi sekarang aku sadar sudah salah. Aku mohon, beritahu aku di mana dia. Aku ingin minta maaf langsung padanya. Kenapa baru sekarang? Dulu aku yang salah. Sekarang dia sudah meninggalkanku, baru aku sadar aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Kalian ini, Pak Li, kalau Bapak tidak memberitahuku, hari ini aku tidak akan bangun, meski lututku lecet. baiklah, ku beritahukan. Kamu bangun dulu. Benarkah? Tapi kamu harus berjanji padaku, jangan memaksa Xiaowan. Hormati dia. Aku janji. Xiaowan pergi ke Universitas Teknik Sihai. Kalau kamu ingin mencarinya, pergilah ke sana. Tak kusangka Shen Ziwan, si imut ini, ternyata diterima di universitas. Aku tidak mengizinkan. Terima kasih, Pak Li. Sudah memberi aku kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Xiaowan. Aku pasti tidak akan mengecewakan Bapak. Pergilah. Pak, aku sudah bertemu dengannya. Terima kasih banyak. Katakan padaku, bagaimana kamu mengenal Xiaowan, dan bagaimana kamu tahu dia diterima di Universitas Teknik Sihai, lalu memberitahuku tepat waktu untuk membantunya. Halo, halo? Dasar anak nakal ini, lagi-lagi mematikan telepon. Berkelakuan aneh.
Daisu. Ziwan, dengar-dengar, Li Shuo, kakak tingkat atas di sekolah kita sedang mengejar kamu. Tidak ada. Jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Dia hanya membantu saya belajar saja. Hanya belajar? Lalu waktu kelas olahraga sebelumnya kamu demam dan pingsan, dia menggendong kamu ke ruang kesehatan, sangat panik ya. Kalau bilang dia tidak ada perasaan terhadapmu, aku tidak percaya. Aku lihat kalian berdua bersama, pasti terjadi cepat atau lambat. Jangan ngomong sembarangan. Kami berdua tidak ada hubungan seperti itu. Ada, pasti ada. Kakak Li itu orangnya baik, keluarganya juga baik. Sekolah kita banyak adik kelas yang diam-diam menyukainya. Aku tidak percaya, kamu tidak sedikit pun tertarik padanya. Tertarik? Halo, namaku Li Shuo, sekarang tahun kedua, jurusan fisika, kakak tingkatmu. Sekolah setiap tahun ada beasiswa negara. Yang ranking pertama di jurusan dan tingkat, ranking pertama, ada 200 rupiah. Aku bisa membantu kamu. Ziwan, kamu sedang mikir apa? Tidak ada apa-apa. Ziwan, kamu belum jawab pertanyaan aku? Kamu terhadap kakak Li Shuo, benar-benar tidak tertarik? Aku tidak pantas untuknya. Apa? Tidak ada apa-apa. Oh ya, kamu tahu, kakak Li Shuo berasal dari mana? Lokal di Sihai. Semua orang di sekolah tahu. Lokal di Sihai. Lalu bagaimana dia bisa melihat aku? Kamu tahu dia pernah ke Nancheng? Ini tidak tahu. Tapi kalau kamu ingin tahu, bisa langsung tanya kakak Li Shuo. Teman Shen, kamu ingin tahu apa? Belum selesai. Ini kampusnya Xiaowan? Dasar perempuan. Dia bisa masuk universitas sebaik ini. Chang Feng, kamu benar-benar mau cari kakak ipar? Katanya mahasiswa di kampus sangat terbuka ya. Kalau kakak ipar ketemu orang baru, Tidak mungkin. Xiaowan bukan orang seperti itu. Chang Feng, tunggu aku. Sarapan makan selagi hangat. Terima kasih. Tadi kamu diam-diam cari tahu tentang aku? Aku tidak begitu. Namaku Li Shuo, 22 tahun, orang sini, ayah di militer, ibu dokter, kakek dosen universitas. Kamu nggak perlu cerita semua ini ke aku. Informasi dasar keluargaku sudah kuberitahukan ke kamu. Kalau kamu rasa masih kurang, aku bisa cerita lebih banyak lagi. Shen, bisa kasih aku kesempatan? Kakak ipar, kok bisa-bisanya kamu selingkuh dari Chang Feng dan main mata dengan pria lain? Daiksu. Xiaowan. Kalian kenapa datang? Xiaowan. Akhirnya aku menemukanmu. Dia siapa? Kakak, kamu tahu nggak? Setelah kamu pergi, kakak Chang Feng khawatir banget sama kamu. Nggak nyangka, kamu cepet banget deket sama cowok lain, berkeliaran bersama. Kamu gini, nggak malu sama kakak Chang Feng? Aku teman sekelas Ziwan. Bicaramu itu hormat dikit. Hormat? Kamu sama seorang wanita bersuami, hubungan nggak jelas, merusak norma sosial. Masih berani ngomong soal hormat sama aku? Kamu pantas nggak sih? Wanita bersuami apaan? Shen Ziwan udah nikah? Nggak kelihatan ya? Iya kan, udah nikah. Masih aja sehari-hari deket-deketan sama Li Shuo. Sungguh tak tahu malu. Bener-bener nggak nyangka. Mahasiswa zaman sekarang punya selera khusus kayak gini. Suka aja godain wanita bersuami. Kalau ini sampai nyebar di desa, bisa-bisa dicibir habis-habisan. Suya. Kalau masih buat rumor, bukan cuma satu tamparan lagi yang bakal terjadi. Daishu. Kak, kamu berani memukulku. Chang Feng, aku juga bermaksud baik. Kamu dan Kak sudah bertunangan, tapi dia masih dekat dengan pria lain, hubungannya tidak jelas.
Kalau tersiar, ini akan mempengaruhi kamu. Shen Ziwan, minta maaf pada Xiaoya. Dia yang memfitnahku, kenapa aku yang harus minta maaf padanya? Xiaoya tidak salah, kamu dan aku sudah punya ikatan pertunangan, masih dekat dengan pria lain. Apa kamu tidak punya rasa malu? Karena di kampus tidak bisa tenang, menurutku kuliah ini tidak perlu dilanjutkan. Ikut aku pulang. Lu Changfeng. Lu Changfeng, kamu tetap seperti dulu, membuatku jijik. Pertama, aku bukan istri orang. Kedua, kita cuma punya ikatan pertunangan, aku dengan teman pria, juga hanya hubungan normal. Kenapa di mulut kalian, menjadi tidak tahu malu? Ternyata cuma punya ikatan pertunangan, belum menikah ya. Sudah kukatakan Shen Ziwan kelihatannya juga tidak seperti orang seperti itu. Kalau pria ini seharusnya bisa dianggap tunangan, Shen Ziwan, ya, dia sendiri dengan perempuan itu, hubungannya, kelihatannya juga tidak jelas. Mana berani dia menyalahkan Shen Ziwan? Benar, menurutku, perempuan ini kelihatannya bukan orang baik. Mungkin, dia mengincar tunangan Shen Ziwan, makanya memfitnahnya. Benar. Chang Feng, kamu tahu, aku selalu menganggapmu seperti kakak. Jangan pedulikan omongan orang, kita tidak bersalah, tidak takut difitnah. Lu Changfeng, kebetulan kamu datang hari ini, kalau begitu, mari kita bicara jelas. Kamu mau bicara jelas apa? Aku mau membatalkan pertunangan denganmu. Bersambung. Shen Ziwan. Jangan sembarangan bicara soal ini, bercanda. Aku tidak bercanda. Aku sudah memutuskan. Kamu dan Shuya memang pasangan yang cocok. Sebelumnya aku tidak tahu diri, aku terlalu tinggi menilai dirimu. Apa yang kamu bicara? Aku sudah bilang ke kamu. Ya, dia adalah janda dari teman baikku. Aku bertanggung jawab untuk merawatnya. Tanggung jawab yang bagus, kalau begitu lebih baik kalian berdua bersama saja. Merawatnya jadi lebih mudah. Kamu benar-benar tidak masuk akal? Aku tahu. Kamu masih kesal dengan hal yang sebelumnya. Hari ini aku datang untuk memberitahu kamu. Wang Lingguo dan mereka sudah ditangkap karena tuduhan fitnah. Sekarang sedang menjalani hukuman. Hari ini aku datang untuk minta maaf. Maaf. Benarkah? Wang Lingguo sudah masuk. Kenapa Suya masih di sini? Saudari, apa yang kamu bicara? Ayah dan ibu suamiku apa hubungannya dengan aku? Sebelumnya aku dengar kepala Zeng bilang ayah dan ibu suamimu mengaku sendiri. Kamulah dalangnya. Ini kesalahpahaman. Ia juga korban. Ayah dan ibu suaminya selalu memukul atau memarahinya. Oh? Kamu melihatnya? Aku tidak, tetapi ia bilang. Kamu tidak melihat. Kamu hanya mendengar dia bilang ayah dan ibu suaminya menyiksanya. Kamu percaya padanya. Sama seperti sebelumnya percaya kata-katanya saja. Bilang, aku sengaja melukai dengan pisau. Lu Changfeng, kamu masih sama. Dua hal ini bagaimana bisa disamakan? Saudari, maaf. Bagaimanapun hal ini terjadi karena aku, asalkan kamu mau memaafkan Chang Feng apapun yang kamu mau, aku bisa lakukan. Kata-katanya bagus, tetapi aku berpikir-pikir selain berpura-pura lemah, aku tidak melihat apa lagi yang kamu bisa lakukan. Saudari, semua kesalahan adalah kesalahan aku. Tidak ada hubungan dengan Chang Feng, jangan marah lagi padanya. Ya, kamu ngapain? Saudari, kamu sebelumnya pergi tanpa bicara. Chang Feng susah payah menemukan kamu. Kalau kamu benar-benar tidak nyaman dengan keberadaan aku bisa menjauh dari Chang Feng selamanya. Asalkan kamu kembali dan hidup baik-baik dengan Chang Feng. Ya, berdiri. Saudari, kalau kamu tidak memaafkan Chang Feng, aku akan bersujud di sini dan tidak berdiri, kamu. Baik, kalau begitu bersujud di sini saja, jangan berdiri. Ziwan, jangan keterlaluan, DIEXU. Belum selesai. Xiaoya sudah bersujud di depanmu, kamu masih mau apa lagi? Apa aku yang memaksanya bersujud? Dia yang mau bersujud sendiri, apa hubungannya dengan aku? Kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Tidak bisa diajak bicara, seperti perempuan kasar. Aku jadi seperti apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Lu Changfeng, lepaskan. Ulang denganku, aku janji padamu, menikah denganmu, jangan cari gara-gara. Dia suruh kamu lepaskan, kamu tidak dengar? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Senior Li. Jangan marah sama orang seperti dia.
Shen Ziwan. Kak Chang Feng. Xiao Ya, kamu kenapa? Xiao Ya. Daishu. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kamu sebelumnya tidak mau menerima aku? Apakah karena pria itu? Ya. Sebenarnya tidak juga. Teman Li. Aku tidak ingin menghindari perasaan sendiri, dan juga tidak ingin menipu kamu. Aku akui, aku memang menyukaimu. Tapi, aku sudah berusaha keras untuk bisa masuk universitas. Aku sangat menghargai kesempatan ini. Jadi, daripada pacaran, aku sekarang lebih ingin menyelesaikan studi dengan baik. Dan lagi, aku juga belum siap untuk menerima orang lain. Di kehidupan sebelumnya sampai setelah mati, aku baru sadar, diriku pernah memiliki kesempatan untuk mengubah takdir. Sekarang, aku pasti akan hidup menjalani kehidupan sendiri. Jadi, kamu tidak bisa melepaskannya, tidak karena orang bermarga Lu itu? Tentu saja tidak. Aku sudah tidak ada hubungan dengan dia. Baguslah. Aku lega sekarang. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Teman Li. Apakah kamu mau menunggu aku sampai lulus? Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Aku tahu permintaan aku ini sangat tidak masuk akal. Seperti kamu yang berkondisi begitu baik, bisa mencari gadis yang lebih baik. Tidak perlu menghabiskan waktu pada aku. Sudah larut. Pulang dan beristirahatlah. Teman Shen, tunggu sebentar. Akan berlanjut. Kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku mengerti semuanya. Kamu tidak mengerti. Maksudku adalah, kamu salah mengerti maksudku. Shen, kamu sangat baik. Kamu adalah yang pernah kulihat perempuan terindah. Aku tidak pernah merasa menghabiskan waktu bersamamu adalah buang-buang waktu. Jadi? Apa maksudnya? Tidak peduli 10 atau 20 tahun, asalkan kamu bersedia memberikanku kesempatan ini, aku akan selalu menunggumu. Terima kasih, Li. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Justru aku yang harus berterima kasih. Terima kasih karena mau bertemu denganku lagi. Wan. Kakak, aku ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Daishu. Shuya, kamu bawa aku ke sini buat apa? Kakak ipar, duduklah. Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Aku nggak ada yang mau dibicarakan sama kamu. Kenapa? Sudah begini keadaannya, Lu Changfeng tetap mau menikahimu. Aku ini kurang apa dibanding kamu? Hanya karena kalian berdua tumbuh besar bersama sejak kecil. Kamu ini, wanita, sama sekali nggak pantas untuk Kak Changfeng. Suya, aku dan Lu Changfeng sudah batal tunangan. Kamu gila apa lagi? Memang kamu sudah batal tunangan. Tapi Kak Changfeng masih nggak bisa melupakanmu. Kamu ini, wanita, caranya benar-benar jago ya. Sepertinya, aku harus menghancurkanmu sepenuhnya, baru Kak Changfeng bisa kapok padamu. Gimana? Orangnya sampai mana? Segera sampai. Suya, kamu mau apa sih? Shen Ziwan. Aku mau lihat, kalau Lu Changfeng tahu sifat jahatmu, apa dia masih mau menikahimu?
Kakak ipar, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kakak ipar, tolong aku. Lepaskan aku. Sudai, Xiaoya. Penjahat. Berani-beraninya mengganggu Xiaoya. Aku bunuh kau. Aku minta bayarannya ditambah. Kak, Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kak? Apa maksudmu? Hari ini Kak memanggilku ke sini, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Kupikir dia sudah sadar, mau pulang bersama kami. Tapi begitu aku masuk ke kamar ini, dia malah memanggil pria ini. Lalu dia melakukan ini padaku. Shen Ziwan, sudah kubilang padamu, hubunganku dengan Xiaoya bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa kau perlakukan Xiaoya seperti ini? Lu Changfeng, apa yang dikatakan Shuya langsung kau percaya? Kak Changfeng, mana mungkin aku bermain-main dengan kehormatanku sendiri. Sudah begini keadaannya, mending aku bunuh diri saja. Xiaoya, jangan marah, aku percaya padamu. Suya, kamu punya bakat akting segitu, sayang banget nggak jadi aktris. Shen Ziwan, hati kamu kok jahat banget sih? Lu Changfeng, kalau otakmu bermasalah, sana pergi berobat, bodoh. Bajingan. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi kalau kamu memukul atau memarahiku tidak apa-apa, tapi kenapa kamu menyuruh orang untuk mencemarkan nama baikku? Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Xiaoya, tenang saja, kejadian malam ini tidak akan kubiarkan siapapun tahu. Aku akan merawatmu seumur hidup. Terima kasih, Kak Changfeng. Minta maaf pada Xiaoya. Kenapa harus aku? Kalau tidak minta maaf, jangan salahkan aku kalau polisi menangkapmu. Laporkan saja, aku ingin lihat saat polisi datang, siapa yang akan ditangkap. Kamu. Shen Ziwan. Kenapa kamu sekarang jadi seperti ini? Sombong, tidak masuk akal. Bukankah kamu juga buta tidak bisa membedakan benar salah dan tidak tahu beda baik jahat? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Xiaoya, dapatkan maafnya. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak menyerahkanmu ke kantor polisi. Tidak perlu. Kamu tidak mau menerima kebaikan, terpaksa menerima hukuman. Jangan salahkan aku. Lu Changfeng, apa yang mau kamu lakukan? Kamu melakukan hal kejam seperti ini. Tentu saja menyerahkanmu ke kantor polisi. Lu Changfeng, kamu begitu percaya pada kata-kata sepihak Suya dan menuduhku? Kamu tidak takut orang tua dan kakakku akan datang menuntut nyawamu. Kalau orang tua tahu, kamu melakukan hal memalukan seperti ini, mereka pasti akan mendukungku. Lu Changfeng. Aku benar-benar berharap tidak pernah mengenalmu. Kamu jahat. Kak Changfeng, kamu tidak apa-apa. Silly. Aku sarankan, jangan ikut campur. Bodoh. Dimanfaatkan wanita seenaknya. Apa katamu? Nona Shu, apa yang baru saja kamu lakukan? Semua sudah kurekam. Daishu. Kamu mau mengaku sendiri? Atau aku bantu kamu bicara? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak paham. Kamu pertama-tama mengundang teman sekelas Shen datang, bilang ada hal yang mau kamu ceritakan padanya. Lalu kamu menyuap orang itu di tanah, agar dia sengaja melecehkan kamu. Setelah itu, semua ini dibebankan ke teman sekelas Shen. Apa yang aku bilang benar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu, kamu menyukai Shen Ziwan, makanya kamu sengaja membela dia. Benar begitu, kamu? Kamu mengaku atau tidak penting. Bukti-bukti, sudah aku rekam. Begitu petugas hukum datang, mereka akan tahu. Kamu laporkan ke polisi? Ya, petugas hukum seharusnya datang dalam 3 menit. Kantor polisi ada di samping sekolah kita, responsnya cepat. Suya, apa yang dia bilang benar? Tidak, Kak Changfeng, kamu harus percaya padaku, semua dia yang bohong. Ada bohong atau tidak? Kamu lihat sendiri saja.
Suya, kamu mau apa? Masih tidak bisa melihat? Takut? Makanya buru-buru menghilangkan bukti. Aku tidak. Kak Chang Feng, kamu harus percaya padaku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini? Mereka dua orang bekerja sama, menjerat aku. Kamu tidak tahu? Video rekaman semua ada di sini. Siapa yang laporkan ke polisi? Daishu, Siapa yang lapor polisi? Dia menyuap preman untuk melecehkannya sendiri. Lalu malah bilang teman sekelas Shen yang menjebaknya. Ada buktinya? Ini rekaman lengkap aksinya. Nanti pulang, bisa diputar di DV. Cuma ini. Ada saksi lain? Itu orang yang dia suap, mereka baru saja tidak melakukan apa-apa. Pak polisi, tolong bangunkan dia, tanya saja langsung padanya. Bangun. Pak polisi. Kenapa kamu datang? Dia bilang kamu terlibat dalam kasus fitnah. Apa yang mau kamu jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apakah dia yang menyuapmu untuk melecehkannya sendiri, lalu menyalahkan wanita di sini? Sekarang mana ada orang yang bayar untuk disuap melecehkan dirinya sendiri? Kamu ini bercanda, ya? Kamu yakin? Aku baru saja melihat semuanya. Kalian berdua berunding cukup lama di sini. Dan semuanya terekam di kaset. Meskipun kamu tidak mau bicara sekarang, nanti di kantor polisi semuanya akan terungkap. Hanya saja, kamu akan mendapat hukuman tambahan. Karena memberikan kesaksian palsu, pikirkan baik-baik. Bersambung. Pak polisi, benar kata mereka. Wanita ini. Habis 3.000 rupiah suruh saya datang. Ganggu dia. Saya bersumpah. Saya tidak melakukan apa-apa. Dasar bajingan. Apa yang kamu omongin? Kan kita sudah sepakat cuma buat-buat saja. Kamu juga tidak bilang polisi akan datang. Lagi pula, demi 3.000 ini, saya masuk penjara. Saya bukan orang bodoh, kan? Kak Chang Feng, tidak, mana mungkin saya bayar orang untuk merusak nama saya. Jangan asal tuduh. Saya tidak melakukan apa-apa. Kak Chang Feng, Xiaoya. Waktu di rumah sakit dulu, kamu bilang ke saya, suami kamu meninggalkan sejumlah uang. Pas 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Bukannya waktu di rumah saya yang kamu curi itu, pas sekarang bisa dikembalikan. aku tidak mencuri uang kamu. Itu uang yang suami saya tinggalkan. Kalau begitu kamu mengaku ini uang kamu? Belum selesai. Shen Ziwan, kamu ini licik sekali, menipuku ya. Bapak, Ibu petugas. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Bisa bawa kedua orang ini pergi sekarang? Bapak, Ibu ini. Silakan ikut kami. Jangan. Chang Feng, tolong aku. Bukankah kamu bilang akan menjagaku seumur hidup? Tolong aku. Chang Feng. Suya, aku tak menyangka kamu orang seperti ini. Mulutmu penuh kebohongan, mengunaveralkan segala cara untuk tujuanmu. Aku salah menilaimu? Chang Feng, bukan begitu. Semua yang kulakukan ini untukmu. Kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu. Kamu benar-benar membuatku muak. Xiao Wan. Xiao Wan. Xiao Wan. Xiao Wan, pulang bersamaku, ya? Aku sangat mencintaimu. Mencintaiku, Lu Chang Feng, jangan membohongi dirimu sendiri. Di hatimu, aku sama sekali tidak ada. Hanya karena aku yang pergi meninggalkanmu, kamu tidak rela saja. Kita berdua teman sejak kecil. Mana mungkin di hatiku tidak ada kamu? Semua salah Shuya itu. Dia berpura-pura terlalu mirip, makanya aku percaya padanya. Dan terus menyakitimu, salah paham padamu. Xiao Wan, kasih aku kesempatan lagi, ya? Lu Chang Feng, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Kamu pikir dengan menyalahkan semua pada Shuya, kamu jadi tidak bersalah. Bukan itu maksudku. Ya, Shuya memang menipumu, tapi tipuannya tidak canggih. Pada akhirnya, masalahnya kamu sendiri yang buta dan bodoh, tidak bisa membedakan benar salah.
Xiao Wan, Jangan cari aku lagi. Aku tidak ingin ada hubungan lagi denganmu. Xiao Wan, dengarkan aku, Xiao Wan, Xiao Wan. Xiao Wan. Dai. Wan Wan, Xiao Wan. Xiao Wan. Setelah perawatan intensif, rekan Lu, sudah tidak ada masalah besar, dia mati beberapa hari lagi, bisa keluar dari rumah sakit. baik, terima kasih dokter. Teman sekelas Shen, kamu mau tinggal untuk merawatnya? Sudah cukup baik bisa mengantar dia ke rumah sakit. Sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Ayo kita pergi. Baik. Xiao Wan. Xiao Wan, jangan. Xiao Wan. Dai. Xiao Wan. Xiao Wan, jangan. Xiao Wan. Xiao Wan, Sen, bagaimana mungkin kau? Lu Changfeng. Kau telah membunuhku. Sekarang kau pura-pura apa lagi? Xiao Wan, kau tidak mati? Tentu saja aku mati. Dan itu kau yang membunuhku dengan tanganmu sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti ini? Kau mencuri jantung kakakku untuk menyelamatkan Suya. Kemudian kau mencuri surat penerimaan kuliahku dan membiarkan Shuya menggantikanku masuk universitas. Kau juga menggunakan alasan pernikahan untuk mengikatku dan membuatku melahirkan anak satu demi satu. Karena jika aku diterima di universitas, segala sesuatu Shuya akan hancur. Lu Changfeng. Betapa kejamnya hatimu. Tidak mungkin. Itu bukan aku, bukan? Ini memang kau. Kau adalah seorang yang pengecut, tak berperasaan, egois, mementingkan diri sendiri, hina, dan kotor. Lu Changfeng. Aku membencimu. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Xiao Wan, jangan, aku bukan. Ternyata begitu. Xiao Wan, kau juga terlahir kembali, kan? Pantas saja. Kau tidak mau memaafkanku. Aku benar-benar bukan manusia. Xiao Wan, di hidup ini, aku pasti akan memberimu kompensasi yang baik. Bersambung. Jiwan, hari ini hari Jumat. Malam ini klub mengadakan pesta dansa perkenalan. Ayo kita pergi bermain bersama. Tidak bisa. Ujian tengah semester sudah dekat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Aduh, ujian tengah semester masih lama lagi. Ayo ikut aku bermain saja. Katanya kali ini bersama universitas sebelah, untuk perkenalan, pasti ada banyak cowok ganteng. Kamu ikut aku saja. Xiao Tao, aku benar-benar tidak mau pergi. Dengar dari profesor, saat kita di tahun keempat, akan ada kuota untuk belajar ke luar negeri. Aku ingin berusaha untuk itu. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu terjebak dalam pernikahan, hingga setelah meninggal, baru melihat perkembangan zaman seberapa cepatnya, dunia luar seberapa luasnya. Di kehidupan ini, aku harus mengejar gelombang zaman. Untuk perkembangan negara, berkontribusi sebisanya. Bersambung. Oke. Kalau begitu aku nggak maksa kamu. Lagi pula aku juga nggak punya ambisi sebesar itu. Nanti aja deh aku mengandalkan kamu, si jenius Shen. Akan ku coba. Kamu buruan ke pesta dansanya, sekarang masih ada waktu buat dandan-dandan.
Nggak nyangka fisika seru banget. Akhirnya selesai juga materi yang dikasih dosen. Kok sudah malam? Jangan-jangan kantin udah tutup. Coba ke sana dulu, siapa tahu masih buka. Kak, kamu kok datang? Ya jelas buat ngasih makan teman yang lupa makan ini dong. Bersambung. Kok kamu tahu aku di sini? Kulihat dari sana. Cepat makan. Nanti makanannya jadi dingin. Kalau kamu? Aku sudah makan. Sudah lewat jam 8 Shen. Selain kamu, nggak ada yang makan malam pada jam segini. Semuanya sudah selesai makan, dan pergi ke pesta dansa. Terus kenapa kamu nggak ikut ke pesta dansa? Karena aku mau pergi sama kamu. Kamu sudah belajar lama sekali, saatnya bersantai. Iya kan, si jenius Shen? Aku. Tenang, kita cuma main sebentar, nggak akan ganggu rencanamu ke perpustakaan besok. Baiklah. Oke. Ziwan, katanya kamu nggak mau datang? Aku? Tugas belajar Shen hari ini sudah selesai, sudah waktunya istirahat. Lagian, harus ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Oh, aku paham. Mengerti. Kalau gitu, selamat bersenang-senang. Di sini, lumayan ramai ya. Nona cantik. Bolehkah aku mengajakmu menari? Wei? Tapi aku nggak bisa nari. Aku bisa ajarin kamu. Boleh aku ajak kamu berdansa? Aku. Maaf, aku masih belum bisa juga. Kan baru pertama kali, wajar aja. Kamu ikutin aja iramaku, kiri. Mundur, kanan. Kayaknya sekarang aku sudah agak bisa. Maaf. Barusan aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kan lagi rame. Bulan malam ini. Sungguh indah. Iya. Bulan yang secantik ini, ditambah hari yang begitu bahagia, membuatku merasa seperti tidak nyata. Kamu tahu nggak? Hidup yang sekarang ini dulu nggak pernah aku bayangkan. Aku bisa bebas mengatur waktuku sendiri, bisa memilih untuk belajar, bisa juga memilih untuk bersenang-senang. Nggak ada pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya, nggak ada suara tangisan anak yang tiada henti. Aku sepenuhnya adalah milikku sendiri. Kamu memang seharusnya milik dirimu sendiri. Selain kamu, nggak ada yang bisa menentukan masa depanmu. Aku memang milik diriku sendiri. Selain aku, nggak ada yang bisa menentukan masa depanku. Andai saja aku bisa mengerti prinsip ini lebih awal. Sekarang juga belum terlambat. Kita masih di kuliah, masih muda, masih panjang hari-hari ke depannya. Terima kasih, Li Shuo. Kamu adalah kejutan terbesar dalam hidupku. Kamu juga kejutan dalam hidupku. Wan Wan, semua penyesalanmu akan kuganti sedikit demi sedikit untukmu. Daishu. Kakak Chang Feng. Saudara Lu, kamu yakin mau menjamin dia?
Yakin? Walaupun pelanggarannya bukan kejahatan besar, hanya ditahan 15 hari, kalau kamu mau menjaminnya, bukan tidak boleh. Tapi aku ingatkan kamu, hidup di dunia ini, harus punya mata yang tajam dan hati yang jernih. Jangan sampai dibutakan oleh orang yang punya niat jahat. Baik, aku mengerti. Ayo pergi. Sepertinya, kakak Chang Feng akhirnya tetap percaya padaku. Sudah kuduga. Kakak Chang Feng, kamu nggak tahu, semalam aku hampir mati ketakutan. Untung kamu datang menolongku. Kakak Chang Feng, aku tahu, kamu pasti nggak akan tinggal diam. Di hatimu masih ada aku, kan? Kamu memang ada di hatiku. Iya. Bagus sekali. Kakak Chang Feng, Shen Ziwan, perempuan jahat itu, dia nggak pantas dapat perlakuan baik darimu. Asal kamu bersama aku pasti akan berbuat baik padamu seumur hidup. Baiklah, aku ajak kamu ke suatu tempat. Daishu. Sen, jam 5 sore. Ketemu di tempat biasa, masa? Aneh, orangnya kemana ya? Dodo. Lari kemana sih? Kamu lagi nyariin dia? Dodo. Mau dipeluk? Iya. Dodo. Dia mirip banget sama anjing yang dulu aku pelihara. Tapi aku nggak bisa jaga dia dengan baik. Anjingnya pasti nggak nyalahin kamu. Dia cuma bersyukur bisa nemenin kamu beberapa waktu. Dia pasti juga kangen sama kamu. Masa iya kamu ketemu Dodo? Makasih. Anjing ini sengaja kamu cariin, ya? Rekan Lee, kayaknya kamu kenal banget sama aku. Pasti dong. Kan aku lagi ngejar kamu, Shen. Harus kenal kamu baik-baik dong. Aku tahu kamu udah lewatin banyak hal. Kalau kamu mau, bisa curhat ke aku kapan aja. Aku. Dia mau curhat. Juga ke aku, suaminya. Bersambung. Lu Chang Feng, kamu datang lagi? Xiao Wan. Aku sudah tahu semuanya. Aku bersalah padamu. Lu Chang Feng, kita sudah membatalkan pertunangan. Sekarang kamu bahkan bukan tunanganku lagi. Bukan, Xiao Wan. Kamu adalah istriku. Selalu begitu. Kita bahkan punya anak. Jangan-jangan Lu Chang Feng juga terlahir kembali? Kak Chang Feng, kamu ngomong apa sih? Xiao Wan. Kamu kembali, kan? Aku tidak tahu maksudmu. Kamu pasti tahu. Kalau tidak, kamu tidak mungkin mengkremasi jenazah kakakmu lebih awal. Juga tidak mungkin sekolah di tempat yang jauh ini. Kalau kamu sudah tahu semuanya, kenapa masih menggangguku? Kamu tidak tahu betapa menjijikkannya dirimu? Melirikmu sekali saja, aku sudah merasa jijik. Xiao Wan, aku tidak mungkin melepasmu. Tidakkah kamu merasa ini sudah takdir? Surga memberi kita kesempatan kedua, kita harus memanfaatkannya, bukan? Lu Chang Feng, apa maksudmu sebenarnya? Xiao Wan, menikahlah denganku. Kali ini aku akan memperlakukanmu dengan baik. DAIXU. Lu Chang Feng, kamu gila? Aku tidak gila. Aku sudah ambil kembali rumah keluarga Shen, kerja di pabrik. Juga sudah aku tinggalkan, sekarang kita langsung menikah. Aku akan cari kerja di dekat kampusmu, seumur hidup aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lu Chang Feng, lepaskan aku. Lu, jangan keterlaluan. Kita pernah bertemu. Kamerat Lu, omongan apa itu? Bukankah kita baru bertemu beberapa hari lalu? Dia tidak terlahir kembali. Aku tahu kamu suka Xiao Wan. Tapi tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa menjadi istriku, selalu begitu. Yang terakhir bersamanya pasti juga aku. Bersama denganmu, terjebak dalam pernikahan olehmu, terus hidup menderita sampai mati, kamu. Kamu juga. Kakak Chang Feng, kamu baik-baik saja? Shen Ziwan, dasar perempuan.
Kamu cuma diam melihat orangmu menyakiti kakak Chang Feng? Dia pantas. Dasar perempuan. Jangan sakiti Xiao Wan. Kakak Chang Feng, kamu ngapain? Aku lagi bantu kamu. Membantuku? Shuya. Jangan pura-pura lagi. Dulu aku yang buta dan bodoh, tidak bisa membedakan orang, sampai termakan bujuk rayumu, melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Xiao Wan. Hari ini aku bawa kamu ke sini, supaya kamu bersujud dan minta maaf pada Xiao Wan di hadapannya, Daishu. Kamu buta dan tuli. Kamu salah menilai orang. Benar. Jadi, semua ini adalah salahku? Bukankah begitu? Lu Chang Feng, aku memang jahat, aku yang menjebak Shen Ziwan. Tapi orang yang paling menyakitinya adalah kamu, Lu Chang Feng. Omong kosong. Aku mencintai Xiao Wan. Xiao Wan, dia adalah kekasih masa kecilku. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menyakitinya? Semua ini salahmu. Aku memang menyesatkanmu, membujukmu. Tapi, kamu sendiri yang memilih untuk tidak mempercayainya. Bukankah dia selalu bilang, agar kamu percaya padanya? Kenapa kamu tidak percaya? Diam kau. Lu Chang Feng, akuilah, semua ini adalah salahmu, semua ini karenamu, kurasa kamu adalah bintang sial. Kamulah yang membawa sial hingga orang tua Shen Ziwan meninggal. Kamulah yang membawa sial hingga kakaknya meninggal. Sekarang kamu masih mau mengganggu Shen Ziwan? Kamu adalah pembawa sial bagi keluarga Shen. Diam kau, diam. Lu Chang Feng, kamu gila ya? Apa kamu laki-laki? Kamu berani memukul wanita? Xiao Wan, tadi aku terlalu marah. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu sejak lama, orang seperti apa kamu. Bukan begitu, Xiao Wan. Meskipun Suya banyak berbuat jahat, tapi ada satu hal yang dia katakan benar. Tidak peduli bagaimana dia menghitungiku, orang yang paling menyakitiku adalah kamu. Bersambung. Bukan, Xiao Wan, aku ditipu oleh Suya ini. Kamu masih ingat betapa baik hubungan kita dulu? Lihat. Ini adalah hadiah yang aku berikan padamu dulu. Ikatan rambut ini, saat kamu berusia 8 tahun, kamu ingin mengikat rambut seperti gadis-gadis lain, aku belikan khusus untukmu. Sisir ini, saat kamu masuk kelas 1, kamu merengek tidak mau sekolah, aku belikan untuk menghiburmu. Semua ini aku tidak mau lagi. Apa yang kamu lakukan, Xiao Wan? Kamu sebelumnya bilang, ini semua adalah hadiah yang paling kamu sukai. Kamu juga bilang, itu dulu yang disukai. Sekarang aku tidak suka lagi. Tidak mungkin. Xiao Wan, kamu menipu aku, benar? Lu Chang Feng, sadarlah. Kita sudah tidak bisa kembali. Mulai dari saat kamu bertemu Suya, hubungan kita sudah berakhir. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lu Chang Feng, kamu juga tidak benar-benar menyukai aku. Kamu hanya menemukan wanita lain, tidak seperti aku yang mudah diatur, tidak seperti aku yang mudah dikendalikan, jadi kamu terus mengganggu aku. Daishu. Lu Chang Feng, kamu juga bukan benar-benar menyukaiku. Kamu cuma sadar kalau wanita di luar sana tidak ada yang lebih penurut dariku. Tidak ada yang lebih mudah kau kendalikan dariku. Makanya kamu terus-terusan menggangguku. Ziwan. Aku baik-baik saja. Xiao Wan. Bukan begitu. Kamu salah paham. Salah paham? Lu Chang Feng. Selalu kamu yang salah paham padaku? Kapan aku pernah salah paham padamu? Iya. Hanya saja dulu aku sama sepertimu, buta. Aku salah mengira kalau kamulah orang yang bisa kupercayai seumur hidup. Xiao Wan, aku memang begitu, Xiao Wan. Kasih aku kesempatan sekali lagi, seumur hidup ini aku akan baik-baik padamu. Boleh? Sudah terlambat. Lu Chang Feng. Setelah meninggalkanmu, baru aku sadar betapa indahnya dunia luar ini, betapa hidup. Tidak ada kekhawatiran yang tak ada habisnya, pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, dan anak-anak yang tak henti-hentinya lahir. Xiao Wan. Kak, aku ada beberapa kata yang ingin kubicarakan berdua dengannya. Boleh? Baik. Aku tunggu di sana. Lu Chang Feng. Di kehidupan sebelumnya, kau membuatku hamil satu demi satu.
Itu hanya karena kalau aku ikut ujian masuk perguruan tinggi, maka kasus Shuya menggantikanku masuk universitas akan terbongkar. Bukan, Xiaowan. Jangan katakan, dengarkan aku, Lu Changfeng. Dulu aku benar-benar sangat menyukaimu. Kau akan membuatkan kupu-kupu dari daun bambu untukku, akan melindungiku, mengalahkan anak-anak laki-laki yang menggangguku. Kau akan menghabiskan semua uang jajanmu hanya untuk membeli buku komik yang kusukai. Tapi yang benar-benar membuatku menyukaimu adalah saat aku berumur 18 tahun kena cacar air. Saat itu, kamu masih ingat? Bersambung. Saat itu kamu sudah bekerja. Kakak juga di luar kota. Aku terkena cacar air. Semua orang tidak mau mendekati aku. Hanya kamu. Naik mobil semalaman, mengantar aku ke rumah sakit. Aku ingat, Xiaowan. Aku sudah kembali. Xiaowan, kalau begitu kita ke rumah sakit. Biar dokter melihatnya, oke? Dulu, wajahku penuh cacar air. Perasaan saya sangat buruk. Tetapi kamu dengan sabar menghibur aku. Membuat wajah lucu, menceritakan joke, menggunakan segala cara, hanya agar perasaan saya menjadi sedikit lebih baik. Dulu aku juga dengan dokter, berulang kali memperingatkan. Khawatir wajahmu meninggalkan bekas luka. Menangis lagi? Tetapi Lu Changfeng, semuanya sudah tidak bisa kembali. Aku pernah sangat menyukai kamu. Aku juga berterima kasih kepada kamu untuk semua yang kamu lakukan untuk aku. Tetapi semua ini tidak bisa menutupi luka yang kamu berikan kepada aku. Jangan bicara lagi. Kamu tahu kamu salah? Kamu akan berubah. Kata-kata seperti ini sudah tidak ada artinya lagi. Di kehidupan sebelumnya kita bersama, hasilnya semua orang melihat. Membuang-buang waktu lebih dari 10 tahun. Jadi di kehidupan ini, aku mohon kepada kamu, lepaskan aku. Oke? Oke. Xiaowan, harap kamu di kehidupan ini bisa bahagia. Sedangkan Shuya, dia banyak melakukan kejahatan. Aku pasti akan memberikan dia hukum yang setimpal. Oke. Tunggu sebentar. Tentang masalah Li Shuo. Aku masih ingin berbicara dengan kamu. Belum selesai. Dodo. Ziwan, aku mendapat beberapa informasi tentang Shuya. Kamu mau mendengarnya? Katakan saja. Setelah Lu Changfeng kembali ke Nancheng, dia langsung menyerahkannya ke pihak hukum. Sekarang sudah dijatuhi hukuman. Dia sudah melakukan banyak hal buruk, pantas mendapat hukuman. Dan juga Lu Changfeng. Kamu mau tahu tentang dia? Bermainlah. Aku sudah tidak ada hubungan dengan dia. Apakah dia hidup baik atau tidak? Tidak ada hubungan dengan aku. Ujian akhir sudah selesai, kamu mau apa setelah ini? Aku mau tinggal di sekolah. Kenapa? Liburan, sekolah tidak ada orang, kamu tinggal untuk apa? Di rumahku sudah tidak ada orang. Kalau pulang juga kosong. Tidak ada artinya. Makanya aku di sekitar sekolah, mencari pekerjaan, sudah minta ke sekolah untuk tinggal di sekolah. Rumahku memang lokal. Kalau kamu tidak ada kerja, aku bisa ajak kamu main? Tapi, saat aku libur, aku mau belajar. Soalnya saat aku tingkat 4, aku mau apply untuk kuliah di luar negeri. Sekolah hanya ada 2 tempat. Aku bisa belajar bersama kamu, dan bisa minta kakek bantu kita belajar. Kamu tahu, kakekku adalah profesor universitas. Dengan bantuannya, pasti bisa. Kamu mau ikut aku kuliah di luar negeri? Aku? Maksudku, bahasa Inggrisku tidak terlalu bagus. Tentu bisa. Bahasa Inggrisku bagus, bisa jadi translator khusus kamu, nanti bisa ajak kamu jalan-jalan keliling dunia. Terima kasih. Li Shuo, terima kasih, selalu tidak menyerah pada aku,
baik di kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya. Daishu. Oke. Hei Ziwan, ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Hai. Ngapain kamu bawa aku ke kelas? Nanti juga kamu tahu. Lisuo, ini maksudmu apa? Ziwan, hari ini adalah hari kelulusanmu, aku ingin mengulang kata-kata 4 tahun yang lalu, sekali lagi. Ayah, Ibu, hari ini adalah hari kelulusan Xiao Wan dari universitas. Aku sudah melihatnya. Dia baik-baik saja. Maafkan aku. Aku mengecewakan kepercayaan kalian. Melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Xiao Wan. Shen Xiao, andaikan saja kamu masih hidup, kamu pasti akan menghentikanku. Tidak akan membiarkanku melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Xiao Wan. Tapi Lu Changfeng, semuanya sudah tidak bisa kembali. Dulu aku memang sangat menyukaimu. Aku juga berterima kasih atas semua yang pernah kamu lakukan untukku. Tapi semua itu tidak bisa menebus luka yang kamu timbulkan padaku. Sudahlah. Xiao Wan benar? Semuanya sudah tidak bisa kembali. Akulah yang mengecewakan Xiao Wan dan juga mengecewakan kalian. Tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mengganggu Xiao Wan. Bersambung. Kamu adalah Shen Ziwan, senior kami. Kamu kenal saya? Tentu saja. Di sekolah kami, tidak ada satupun orang yang tidak kenal kamu. Dan lagi, kamu adalah salah satu dari kelompok pertama mahasiswa yang belajar ke luar negeri. Dan profesor kami bilang, meskipun kamu belajar ke luar negeri, tapi setelah lulus, kamu kembali ke negara. Sekarang kamu bekerja di lembaga penelitian negara. Kami semua disuruh belajar dari kamu. Tak kusangka di sekolah cukup terkenal. Oh ya, aku ingat, dalam kelompok yang sama pergi ke luar negeri, ada 2 mahasiswa. Satu lagi namanya apa ya? Li Shuo, Ah, betul, ya, itu Li Shuo. ayo pergi. Kakek masih menunggu kita untuk berbagi pengalaman sukses kepada siswa. Baik, sampai jumpa. Apa? Siswa masih melihat. Biarkan saja mereka melihat. Aku memeluk istriku, itu bukan kejahatan. Ayah, ibu, kakak, kalian tenang saja. Di kehidupan ini, aku telah membuat pilihan yang benar. Aku percaya jalan di masa depan akan cerah dan bersinar. Akhir cerita.